Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah. Pembahasan sebelumnya yaitu pentingnya talqin zikir la ilaha illallah itu diperoleh secara muttasil dari guru, ya, berguru dengan gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberikan salat ma'a ittisali sanadihim. Nah, serta mutasilnya sanad mereka. Jadi mata rantai yang tidak terputus. Kemudian dasar yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yaitu hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad wal Bazzar wa Tabrani bahwa Rasulullah SAW satu hari pernah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian beliau bertanya, ada orang lain enggak? Hal fikum gharibun? Terus sahabat jawab, qalu la. Ya, tidak ada ya Rasul. Kemudian Rasulullah menyuruh menutup pintu, kemudian meminta para sahabat yang hadir mengangkat tangan, lalu mengucapkan la ilaha illallah. Ini dasar sanad mutasil zikir la ilaha illallah. Terus diperkuat oleh Syaddad bin Aus, salah satu saksi yang hadir dalam baiat tersebut. Beliau menyatakan farokna aidina sya'atan wa qulna la ilaha illallah. Kami mengangkat tangan, lalu kami berkata la ilaha illallah. Terus Rasulullah SAW bersabda, innaka Allahumma innaka ba'astani, ya, bihadhil kalimah wa amartani biha wa wa'attani alaihal jannah innaka la tuhliful mi'ad. Ini kalimat ini di Thariqah Naqsabandiyah juga, ya, dibacakan ketika selesai seorang badal itu memberikan berkeliling, ya, dari satu murid ke murid yang lain untuk menyampaikan zikir ismudzat. Jadi saya hafal, ya Allahumma innaka ba'astani bihadil kalimah wa artani biha
wa amartani biha wa wa'adtani alaihal jannah innaka la tukhliful mi'ad. Terus Rasulullah bersabda lagi, ingatlah kalian, berbahagialah karena sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian semua. Jadi ini dasar pertama tentang hadis yang berkaitan talqin, zikir, nafi, isbat. Nah, kemudian dalil yang berikutnya, fahada dalilul asyahi, maka bermula ini sebagai dalil para masyayikh fi talqinihim, di dalam mentalkin mereka adzikra dzikir li jamaatin, kepada jamaah, ma'an, bareng-bareng itu. Jadi ini dasar ini, kalau suatu saat kalian itu ditanya soal dasarnya apa sih orang tarekat kok harus dzikir la ilaha illallah gitu. Dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Basyar. Ini li jamaatin man. Wa amma dalilu talqinihim, dan adapun dalil talqin mereka al-dzikra, dzikir furoda, dalam keadaan personal, ijen, bahasa Jawa ijen. Artinya itu sendirian, ya. Kalau yang tadi dasar hadisnya zikir, talqin zikir yang berjamaah. Kemudian yang kedua ini dalil talqin zikir furoda, yaitu satu-satu. Falam arahu fi syai'in min kutubil muhaddisin, maka aku tidak melihatnya sesuatu di dalam kitab para ahli hadis allati itola'at alaiha, yang muncul padanya, walakin rawa, akan tetapi meriwayatkan siapa Sayyidi Yusuf al-Azmi, Syekhus Silsilah, yaitu Syekh Yusuf al-Azmi yang dikenal dengan Syekhus Silsilah, Syekh yang memiliki silsilah, mata rantai, bi risalatihi, dalam risalahnya, bisanati, dengan sanatnya, al-muttasili. Nah, ini juga sanatnya mutasil. Jadi Sayyidi Syekh Yusuf al-Azmi ini disebut sebagai Syekhul Silsilah. Kenapa? Karena beliau memiliki sanad mutasil an Ali bin Abi Thalibin. Jadi sanad Syekh Yusuf al-Azmi, ya, dzikir la ilaha illallah yang untuk furoda, itu sumbernya mutasil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga meridhai siapa Allah anhu, kepadanya. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ya. Jadi Sayyidina Ali menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah aku, itu, ala akrabit turuki, atas jalan, atas paling dekat-dekatnya jalan, ya, ilallahi, kepada Allah, azza, maha agung, wajalla, dan maha aja, maha mulia, wajalla, dan maha agung, wa ashaluha, dan paling mudah turuk, paling mudahnya jalan, alal ibadi, atas hamba-hamba. Jadi ini Sayyidina Ali karomah wajah langsung menghadap Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah saya
yaitu jalan yang paling dekat menuju Allah dan paling mudah untuk hamba-hamba. Jadi kita bersyukur ya yang ngaji malam ini dapat ilmu seperti ini. Karena ini ilmu ini penyelamat dunia sampai akhirat. Ya. Kita hidup di dunia ini kan ya sebentar. Dari anak-anak dewasa, bapak-bapak, kakek-kakek sudah wassalam kan, pindah tempat itu. Lah kalau pindah tempat dari alam dunia ke alam barzah, nggak punya modal, balik kampung nggak punya modal, kira-kira sedih nggak? Ya, orang mau pulang kampung Lebaran, terus nggak punya duit, gitu, nggak punya bekal, tentu sedih. Ya, begitu juga orang yang sudah habis kontraknya di dunia, mau tidak mau harus pindah alam, ya, yaitu ke alam barzah. Kalau modal saat di dunia tidak punya, maka yang ada adalah kesedihan dan penyesalan. Lah, kita sudah diberikan modal, yaitu ilmu, ya, yang dijelaskan dalam kitab ini, yang sumbernya dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan solusi bahwa jalan yang paling dekat menuju Allah dan paling mudah bagi hamba, wa afdaluha, dan paling utamanya, indallahi, di sisi Allah. Terus apa jawaban Rasulullah? Faqala, maka menjawab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, ya Ali, wahai Ali, alaika, wajib bagimu, bimudawamati dzikrillah, dengan melanggengkan zikir atau mengingat Allah Azza wa Jalla, sirron, dalam keadaan rahasia, lan, wajahron, dan dalam keadaan jahar keras. Nah, kita sudah memperoleh ilmu ini, ya, kita dilatih maghrib, subuh, ya, ketika di luar puasa, ya, karena kita di bulan Ramadan tiap malam ini kan zikir nafi isbat yang kita amalkan tiap malam itu berapa? Itu kurang lebih 1000 kali. Terus didahului oleh sholawat 300 kali, ya. Terus sebelumnya istighfar 100 kali. Zikir-zikir ini adalah zikir-zikir yang muktabar, yang sumbernya jelas di dalam ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, seperti istighfar. Kenapa kita harus membaca istighfar? Karena kita sebagai manusia itu banyak sering lupanya, gitu. Nah, maka kita dengan istighfar itu supaya kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Terus yang kedua, kenapa kita harus zikir sholawat? Ya. Karena setiap sholawat yang kita baca, itu kata hadis, itu Rasulullah menyampaikan, aksiru sholatakum, perbanyaklah sholawatmu,
Ya, fa innaha tablughu alayya. Karena setiap sholawat yang kalian baca itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita ini yang 14 abad terpisah, ya, artinya tidak berjumpa dengan Rasul, tapi kita meyakini bahwa sholawat yang kita baca itu tablughu alayya, itu sampai kepadaku. Nah, kemudian setelah itu kita zikir la ilaha illallah, ya, 1000 kali. Ini manfaatnya cukup luar biasa. Salah satunya bisa melunakkan hati yang keras. Jadi kalau ada hati yang membatu, keras, gelap gulita, ya, itu kenapa ya? Karena setiap dosa yang dia lakukan tidak pernah ditaubati, kemudian tidak pernah merasa salah di hadapan Allah, sehingga hatinya semakin tertutup dengan dosa-dosanya itu, maka tidak terpanggil untuk membaca istighfar. Lah, dengan nafi isbat la ilaha illallah, ya, kalimat Allahnya dihentakkan dalam hati, tujuannya adalah supaya hati kita mendapatkan percikan sir ilahiyah, sehingga hati yang awalnya keras, ya, menjadi melunak, yang awalnya itu gelap, lambat laun itu mendapatkan bias dari cahaya-cahaya ilahiyah gitu. Nah, ini kalau diistiqomahkan secara terus-menerus, pasti ada efek positif yang bisa menerangi hatinya yang awalnya gelap, lambat laun menjadi bersih dari segala penyakit-penyakit batinnya. Ya, memang berat tengah malam, ya, tengah malam bangun terus sholat sunnah, tahajud, ya, zikir tadi, istighfar, sholawat, nafi isbat, ya. Ini nggak semua orang mau gitu loh. Tergantung dari frekuensi rohaninya. Kalau frekuensi rohaninya itu ada connecting ke wilayah-wilayah rohani, ya terpanggil, tersentuh. Tapi kalau hatinya itu ya gelap, keras, sulit untuk bisa mau mengamalkan ibadah yang seperti ini. Nah, kita bersyukur, ya, walaupun masih muda, ya, kita sudah mendapatkan bimbingan-bimbingan ilmu, bimbingan zikir, ya, tapi tetap dalam posisi yang proporsional. Artinya tugas kalian ngaji ya harus jalan terus, tugas kalian ya sekolah juga harus jalan terus. Lah, di sela-sela aktivitas itu ya kita ngaji, kita zikir. Nah, itu untuk apa? Untuk mempersiapkan diri suatu saat kita dipanggil oleh Allah, kapan saja kita sudah punya bekal untuk akhirat. Bukan saya masih muda, apa nggak banyak yang muda meninggal? Oh, saya masih kecil, ya, apa nggak banyak yang kecil-kecil juga meninggal? Jadi kesadaran spiritual ini menjadi penting, menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sumbernya jelas dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Faqala, maka menjawab siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah menjawab, hei Ali, kamu kalau pengen
tadi kalau pengen dekat dengan Allah, pengen cara yang paling mudah, praktis dan paling utama, kamu istiqomahkan zikir. Lah awal mulanya, mulai kita paksa. Malam-malam kita zikir nafi isbat 1000. Nah, setelah itu maghrib sama isya kita 100. Ya, karena ini puasa kita maghrib kadang tidak pakai, subuh tidak pakai karena sudah tercover di malamnya yaitu 1000. Ya, ini untuk para pemula ya ini cukup pas lah, artinya ibarat apa ini ke dokter resepnya itu ya sedang, tidak memberatkan dan juga tidak merepotkan. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, faqala maka menjawab siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kullun nasi bermula setiap manusia, dzakiruna mereka berzikir ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Semua manusia mereka berzikir ya Rasul. Wa innama uridu, dan sesungguhnya aku ingin antahsoni bisyai'in, hendaklah menghitung kepadaku dengan sesuatu. Faqala maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mah ya Ali. Itu. Terus Sayyidina Ali dijawab dengan jawaban Rasulullah tadi itu masih belum jelas. Karena jawaban Rasulullah alaika bimudawamati dzikrillah. Jadi wajib bagimu untuk zikir kepada Allah. Cuma zikirnya apa belum disampaikan oleh Rasulullah. Terus Sayyidina Ali ngejar. Akhirnya Rasulullah menjawab, ya Ali, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi afdhalu ma bermula sesuatu yang paling utama, qultu aku ucapkan, ana aku, wa nabiyuna dan para nabi, min qabli dari sebelumku, yaitu la ilaha illallah. Itu. Jadi ini menjadi khusus zikirnya, yaitu la ilaha illallah. Walau anna samawati, walaupun sesungguhnya langit as-sab'i yang 7, wal ardina dan bumi, ya beberapa bumi as-sab'i yang 7, fi kafatin, wala ilaha illallah fi kafah, la rozakat la ilaha illallah. Itu. Jadi kalau ditimbang ya, misalnya 7 langit dan 7 bumi ya, kalau ditimbang dari sisi mana yang lebih tinggi di sisi Allah, ternyata menurut Rasulullah yang paling tinggi di antara 7 bumi dan 7 langit yaitu la ilaha illallah. Itu. Jadi ini kunci, ini ilmu kunci. Sumbernya jelas dari Sayyidina Ali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sumber inilah ya kemudian Sayyidina Ali memberikan ijazah zikir kepada para sahabat yang lain atau generasi tabi'in. Maka kemudian muncul berbagai macam istilah
pengamal zikir la ilaha illallah, ya namanya menjadi ahli torekoh gitu. Karena dasarnya adalah aqrabut turuq, jalan yang paling memudahkan mendekatkan diri kepada Allah itu. Maka pengamal la ilaha illallah disebut ahli torekoh. Lah, torekoh ini ada beberapa macam. Tentu kita berpegang pada torekoh yang muktabaroh. Ciri-ciri torekoh muktabaroh sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yaitu memiliki talqin dzikir yang muttasil dari gurunya ke gurunya terus sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru disebut torekoh yang muktabaroh. Gitu. Dan praktek dalam kehidupannya, ya tertib syariatnya, ya tidak kemudian aneh-aneh suloyo. Itu karena kita berada di bawah syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maka ada torekoh Qadiriyah, ya Qadiriyah zikirnya sama la ilaha illallah. Ada juga Qadiriyah wan Naqsabandiyah, disingkat TKN, ini juga sama zikirnya la ilaha illallah dan ismuddad. Kemudian ada zikir, ada torekoh lagi Naqsabandiyah Khalidiyah, juga sama zikirnya ismuddad dulu baru nafi isbat belaka. Ada juga satariyah, satariyah juga dimulai dari nafi isbat dulu la ilaha illallah. Ada juga kholwatiyah, ada juga samaniyah, ya. Jadi hampir torekoh-torekoh yang berkembang di Indonesia yang memenuhi standar muktabaroh, ya, itu pasti memiliki ciri-ciri sanadnya muttasil, yaitu diperoleh dari guru ke guru tanpa terputus, ya, dan bertemu secara jasmani. Ini ya menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kenapa kok syaratnya harus muttasil? Karena potensi untuk terjadi penyimpangan itu sangat terbuka di dalam torekoh ini, ya. Maka kalau ada ajaran aneh-aneh gitu, ya, itu pasti bisa dilacak. Ini bener nggak sih ngajinya dulu? Ini bener nggak sih dulu sama mursyidnya? Gitu. Bisa dicek. Ini dulu dapat zikirnya dari mana? Gitu. Apalagi zaman sekarang. Ya, saya dapat zikir dari mana? Dari TikTok. Ya, zikir la ilaha illallah, ya sanadnya dari TikTok. Ini mungkote, nggak bisa dibuat dijadikan sebagai dasar untuk zikir menuju Allah. Sumbernya dari mana? Dari YouTube. Orangnya di mana? Nggak tahu. Nah, itu. Ya, kalau diamalin, efeknya nanti kemana-mana. Itu. Maka dilihat indikatornya, kalau orang sudah mengamalkan zikir torekoh, itu efeknya akan terasa, ibadahnya semakin mempeng, ya sholat fardu dan sunnahnya semakin mempeng, akhlaknya semakin baik, ya tidak aneh-aneh. Karena apa? Terbimbing ruhaninya, lahiriahnya dengan baik. Gitu. Tidak mungkin kemudian ya keluar kalimat-kalimat yang sifatnya kontroversial. Jadi ini penting, ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjadi mizan, menjadi timbangan untuk melihat berbagai macam torekoh yang baru-baru ini, ya. Kita bisa lihat prakteknya seperti apa. Kalau
standarnya itu sebagaimana yang disampaikan oleh mu'alif, ya pasti ya outputnya akan baik gitu. Tidak aneh-aneh. Karena apa ya? Banyak keluhan itu ikut torekoh terus nggak mau sholat, gitu kan? Ikut torekoh terus nggak mau jamaah, ikut torekoh terus ya nggak pernah jumatan, gitu kan? Ikut torekoh terus puasa nggak puasa karena merasa makomnya khusus. Nah ini kalau ada indikator seperti ini berarti ada masalah karena tidak mendapatkan bimbingan dari zikir dan ilmu secara mutasil yang sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yashhadu li hadzal hadits ma rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairu marfu'an, ya. Dan untuk memperkuat sumber lain, ya, itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lainnya, ya, berupa hadis marfu, anna Musa, sesungguhnya Musa alaihissalatu wassalam, ini Nabi Musa, berarti ini disampaikan oleh Nabi, kemudian para sahabat mendengar. Qala berkata Musa, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, alimni, ajarilah kami, syai'an sesuatu, adkuruka yang aku dapat mengingatmu bihi dengannya, wa ad'uka dan aku bisa memohon kepadamu bihi dengannya. Qala menjawab siapa Allah, ya Musa, wahai Musa, kul, katakanlah la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa pun ketika bermunajat kepada Allah diberikan zikir la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaqulun hadza. Qala berkata si Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika semua hambamu yaquluna mereka berzikir hadza ini. Qala menjawab siapa Allah, kul katakanlah la ilaha illallah, sama tetap la ilaha illallah. Qala berkata siapa Sayyidina sahabat Nabi Musa, Rabbi innama uridu syai'an antahsoni bihi. Terus ya Tuhan, aku pengen yang lebih khusus gitu. Ya. Qala ya Musa, Allah menjawab ya Musa, andai lau annas samawati, andai sesungguhnya langit yang 7 wal ardina sab'i dan bumi yang 7 fi kafatin dalam istilahnya kafah, wala ilaha illallah fi kafah, istilahnya ditimbang antara langit 7 dan bumi 7, malat bihim la ilaha illallah, maka yang berat adalah zikir la ilaha illallah. Jadi istimewa sekali rahasia zikir la ilaha illallah, ya. Saya kira cukup, jadi kalian sudah ngerti dasar ilmunya. Zikir la ilaha illallah sumbernya dari mana. Dan ini sebagai bekal akhirat yang paling praktis. Karena kita semua pasti akan mati, dan ketika mati kalau kita sudah punya bekal untuk akhirat, maka kita akan bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Jangan sampai orang mau pulang kampung tapi tidak punya bekal. Sama, orang pasti akan mati tapi ketika di alam barzah tidak punya bekal, pasti yang ada adalah merugi dan menyesal. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya. Cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.